warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya mau tanyakan menganu Pak tentang rasa malu ini, laki-laki yang mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi istri atau keluarga ini kan sudah banyak perubahan itu. Yang seringnya itu malah justru kaum wanita yang menafkahi keluarga. Nah ini apakah sudah termasuk rasa malu itu gimana? Sudah tergerus atau perubahan zaman ini perubahan sulit juga untuk ini gimana Pak? Ketuk. Yang ditanyakan apa? Pertanyaannya? Pertanyaan itu yang bergesernya yang menafkahi itu berubah itu loh Pak, bergeser dari biasanya laki-laki tapi sekarang ini fenomenanya malah justru wanita ini yang menjadi tulang punggung itu Pak, menafkahi wanita itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, bukan maksud untuk yang laki-laki itu bukan Pak. Jadi terima kasih atas pertanyaan yang baik ini, bisa kita diskusikan ya. Yang namanya keluarga ya, semua pasangan pengen ya, mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tentunya itu melalui proses ya, tidak hanya dengan teori saja, tapi harus dipraktekkan. Maka kemarin sudah disampaikan sama Ustadz bahwa nikah ini adalah misakon walido, dari perjanjian yang sangat berat. Maka masing-masing pasangan suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus sama-sama bisa dilaksanakan sebaik-baiknya untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Pertanyaannya, pada saat ini ya ada sebagian ya laki-laki ya, karena ini perkembangan zaman ya, banyak di PHK dan sebagainya, itu menjadi yang kreatif itu ibu-ibu ya. Kadang-kadang ibu-ibu bisa melakukan satu kegiatan ekonomi sekarang ini dengan menjual barang-barang yang dibutuhkan, baik bisa lewat Shopee atau di rumah ya, atau buka toko, warung dan sebagainya. Sehingga laki-laki tadi hanya sekedar membantu karena kurang kreatif. Seperti saya ini sudah sekolah S2, kalau suruh jual kacang atau jual rokok itu gengsi. Jadi, nah, terus kemudian sekarang ketika pensiun, maka harus meningkatkan dengan melakukan pelatihan, pendidikan, menjadi konsultan dan sebagainya. Itu. Jadi itu proses. Jadi mohon saling dimengerti ya, ketika ini dinamika keluarga, tidak bisa langsung oh ini diputusi suami ya keset. Gitu. Maka Rasulullah itu ikut perhatian kepada para sahabat. Suatu saat pertemuan di sini, halakoh, para sahabat itu salim kepada Rasulullah. Salim. Lainnya ada satu sahabat kok tidak mau salim, ditanya, kenapa? Apa yang engkau pikirkan? Sahabat tersebut matur sama Rasulullah, saya malu Rasulullah, tangan saya kasar, saya pemecah batu. Maka dilihatlah oleh Rasulullah tangan sahabat tadi, malah tangannya dicium oleh Rasulullah. Maka ini ajaran yang malu tadi, ini termasuk akhlak ya. Rasulullah juga mencium tangan sahabat, satu-satunya sahabat yang tadi dicium tangannya oleh Rasulullah, pemecah batu yang malu pada saat mau salim tangannya kasar. Rasulullah menghargai seorang suami yang bekerja keras, apapun pekerjaannya, profesinya, yang penting halal meskipun pemecah batu. Nah, ini menjadi pelajaran ya. Nah, ini kalau ibu-ibu yang sedang pada gelombang itu ya yang sabar.
Jadi Rasulullah mengajarkan kondisi seorang mukmin itu dalam kondisi dua, yang satu ketika bersyukur, yang satu sabar. Kondisi yang tidak baik kita sabari, kita yang suatu saat mendapatkan nikmat kita syukuri. Jadi istri saya itu termasuk sabar. Nah, saya yang bersyukur karena saya punya istri cantik, saya punya suami gendut. Lah, ini kedua-duanya harus sabar ya. Tidak malu ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan bisa dengan malu menjadi akhlak ini, maka dia ini seperti itu. Demikian Ibu, terima kasih. Nah, ada yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas tausiahnya kali ini, yang ingin saya tanyakan bagaimana sikap kita sebagai sesama perempuan yang melihat fenomena sekarang. Mungkin contoh nyata kemarin 17-an ya, banyak ibu-ibu yang sudah setengah baya atau sudah setengah tua ya mungkin sudah bukan pada umurnya tapi joget-joget seperti itu. Kemudian pakaian yang sering digunakan mungkin senam atau jalan-jalan atau apapun itu terkadang tidak memunculkan rasa malunya sebagai perempuan itu, atau mungkin tertutup tapi tidak sesuai syariat, kemudian kelihatan lekuk tubuhnya, atau juga yang tidak berjilbab tapi kelihatan dia seorang muslim tapi kelihatan mungkin kalau duduk kemudian belakangnya sini kelihatan. Dan sikap kita sebagai sesama perempuan itu bagaimana untuk menghadapi seperti itu? Apakah kita menegur saat mungkin kita melihat perempuan yang kelihatan belakangnya itu kita tegur kayak gitu, atau cukup tidak apa namanya tidak sesuai dalam hati kemudian mendoakan begitu saja, takutnya menyinggung atau bagaimana seperti itu? Iya, intinya agak paham ya. Iya. Jadi masalah pakaian yang ketat mungkin ya, bersifat kayak ketat. Silakan. Kalau suami punya uang tapi diumpet-umpetin gitu sama istrinya dia gitu. Suami punya uang mana? Suka bohong. Mana hukumnya tuh Pak? Aduh, kurang jelas. Suami punya uang terus gara-gara ibunya gitu. Kalau dia suami istrinya nggak ngerti gitu loh Pak. Nanti kalau ditanya bohong, aku nggak dapat uang kok. Ini namanya intervensi pencegahan. Tapi tetap yang satu suami punya uang tapi disembunyikan gitu ya. Silakan, Pak Ustaz. Baik ya. Jadi semakin ramai ini suasananya. Ada yang ditanyakan mengenai pakaian ya untuk muslim atau akhwat ya. Jadi menutup aurat itu hukumnya wajib ya untuk akhwat, berarti seluruh ya, anggota badannya ya, kalau dalam sholat kecuali muka dan telapak tangannya. Nah, maka jika tidak menutupnya malu dong. Nah, seperti itu. Kalau seorang muslim, laki-laki ini seorang muslim, seorang mukmin, nah, mukminah. Nah, kalau al-haya'u syu'batun minal iman ya. Jadi malu dan iman itu bagaikan mata uang yang bergandengan ya. Ketika uang itu hanya satu wajah saja, maka tidak bisa digunakan sebagai alat pertukaran. Maka malu dan iman ini harus berjalan bergandengan bersama-sama. Ketika ada teman kita kok tidak menutup auratnya, maka imannya lebih gelundung, atau jadi iman kita itu kan bisa bertambah, bisa berkurang karena tingkatan awal ya, tingkatan awal. Nah, kalau kita
hubungan baik, ya kita bisa ingatkan dengan baik atau di WA atau gimana. Kalau nggak kenal Pak? Kalau tidak kenal berarti kita beri contoh ya. Kita Kalau nggak kenal Pak? beri teladan ya. Kalau nggak kenal? Jadi yang penting diri kita harus bisa memberi contoh ya, memberi contoh bahwa Rasulullah itu pernah ditegur, apalagi ini berarti untuk umatnya ya. Wahai Muhammad, jika sudah tidak punya malu, maka lakukan semaunya kamu. Nah, kita sebagai umatnya Rasulullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan semaunya, tapi ingat semua amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkannya. Maka jawabannya yaitu al-haya syu'batun minal iman. Ya kan? Ini harus bergandengan ya. Nah, yang untuk menutup aurat begitu ya. Jadi jangan sampai sekarang ini ya, malu itu tentunya harus diletakkan secara proporsional. Nah, secara proporsional. Ketika kita tidak berangkat mengaji, ya, oh aku malu, tidak berangkat sholat jamaah, aku malu. Ya tidak seperti itu tidak proporsional ya. Maka secara proporsional. Sekarang ini di bulan Agustus awal itu ada berita di Kecamatan Ambarawa itu banyak sekali yang malu karena anak gadis atau pernikahan dini di pengadilan agama itu mengeluarkan statement banyak di luar nikah punya anak sehingga terpaksa harus dinikahkan. Nah ini termasuk perbuatan yang tadi tidak proporsional. Ketika runtang-runtung bukan mahramnya berduaan, dia tidak malu. Lah setelah kena punya anak di luar nikah baru malu. Maka itu kebalik. Orang yang gonta-ganti pasangan tidak malu malah bangga. Namanya apa? Orang yang bangga kepada temannya. Mujahir. Orang yang berbuat dosa malah dibilangkan kepada temannya, aku telah. Nah, setelah dia mendapatkan penyakit HIV, baru dia malu. Harusnya malu kepada perbuatannya, bukan kepada efeknya. Ya seperti itu. Demikian ya. Untuk ibunda yang menanyakan suatu pasangan ya, suami yang uangnya diumpet-umpet. Jadi menjadi ini ya, dibuka lagi. Jadi tujuan kita itu untuk apa? Jadi kalau boleh memberikan masukan ya, Rasulullah itu menjadi contoh. Malu kalau tidak berbuat baik kepada keluarganya. Ya, Rasulullah itulah yang orang yang paling baik kepada keluarganya. Maka perlu dibuat kesepakatan ya, kepada pasangan kita. Jadi kalau gaji saya itu kok misalkan 5 juta ya, kemudian kebutuhan istri itu kok 4 juta ya, berarti kan sisa 1 juta. Lah 1 juta ini mungkin ya untuk kegiatan yang bukan untuk belanja karena masih punya orang tua. Ini disepakati sehingga tidak ada curiga di umpet-umpet. Kalau sudah disepakati kan, oh ini mertuamu perlu kan udah nggak punya, tinggal ibu ya kita transfer seperti itu. Transfer kepada ibunda kita. Karena seorang laki-laki itu masih punya tanggungan, masih punya ibu. Nah, sehingga saya harus transfer setiap bulannya, entah itu 300.000 atau 500.000. Kalau tidak transfer kepada orang tua kita malu. Jadi ini sama ya, mungkin satu nasib ya. Yang hadir di sini banyak bukan penduduk asli sini, termasuk saya hijrah. Jadi orang tua masih di kampung ya, masih ibu, kita malu. Nah ini harus diberitahu pasangan kita. Ini buat ibu, yang lainnya buat apa? Ketika kita ngaji, ngisi kotak amal dan sebagainya. Tapi kalau
Jadi istri jangan terlalu pelit ya. Ya mestinya suaminya yang tadi yang penghasilannya itu 5 juta, ya jangan diambil semua. Seperti itu. Tapi kalau memang kurang ya monggo itu nanti disepakati. Penting terbuka Pak ya. Terbuka, ya keterbuka. Bapaknya wis mulai. Sekian ya. Cukup Bu. Menanggapi sealiran yang saya suka ngumpet ke uang, maka jadilah istri yang pandai mencari uang. Jadi dompet di mana saja cari, ya. Terus di kaos kaki dibuka, tempat tidur dibuka. Pandai-pandailah mencari uang yang ada di rumah dan yang lainnya. Yang tadi yang saya tanyakan begini Pak, kita di sekitar kita banyak yang bangga karena berbuat sesuatu atau berbuat maksiat, bahkan malah diceritakan pada teman-temannya. Misalnya saya itu sering tuh dari Bandungan gitu, lah itu diceritakan. Lah berarti kan saya tidak punya rasa malu. Rasa malu saya kecil. Lah, bagaimana cara membesarkan rasa malu gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau melihat pejabat di luar khususnya di Jepang itu malu kalau ketahuan korupsi sebelum peradilan itu mengundurkan diri. Nah kalau di Indonesia itu kan memang malunya itu mungkin masih kecil ya kata Pak Selamat ya, perlu diperbesar gitu. Malu atau ya intinya gimana cara kita rakyat yang paling kecil, apakah kita juga malu karena sudah nyoblos? Kalau menteri korupsi apakah perlu malu yang memilih menteri? Kemudian kalau yang memilih menteri kabinet haji korupsi, kemudian dana sekolah dikorupsi dan dana sosial yang lain dikorupsi, apakah malu itu bisa, apa yang bisa kita lakukan intinya Pak untuk sebagai rakyat? Apakah kita juga melatih rasa malu ini yang menyoblos? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Jadi pertanyaannya hampir sama ya, hampir sama, yaitu perbuatan tidak malu ketika mereka itu melanggar aturan. Nah, maka mari kita pelajari hadis Rasulullah SAW. Di hadis yang lain Rasulullah menghentikan istahyu minallahi haqqal haya. Istahyu podo wiramo sira kabeh minallahi kepada Allah haqqal hayai dengan sebenar-benarnya malu. Nah, ini di dalam hadis Sunan Tirmidzi ya. Ini pesan daripada Rasulullah agar kita itu selalu mempunyai sifat ya muraqabah ya. Muraqabah, sifat yang selalu merasa diawasi oleh Allah keberadaan kita. Jadi jangan sampai ketaatan kita itu ketika kita di dalam pengajian, oh dalam pengajian ini seperti ini. Iman kita bertambah ketika kita sholat Jumat mendengarkan khotib di masjid. Mari kita bawa iman ini yang harus ya satu irama al haya'u su'batun minal iman, sebagaimana dua mata uang ya, dua muka mata uang ini harus kita bawa terus ya, iman dan malu ini agar supaya kita bisa menjalankan sunnah atau akhlak Rasulullah ya, akhlak Rasulullah. Malu ketika kita melanggar aturan, ketika saya sakit diabetes karena ini, maka itu diakibatkan dari rasa tidak malu, minum semuanya dimakan, ketika ikut kegiatan ya di mujil masuk semua dimakan, semua yang manis-manis dimakan. Dia tidak
melanggar aturan kesehatan. Maka kalau pengen merdeka dari kesehatan ya malu ini harus ditingkatkan. Nah, ini istahyu minallahi haqqal haya. Ya. Malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Menghindari penyakit juga harus malu dong. Saya makan nanti nggak dihabiskan, ngambil saja sedikit, daripada sering kita jumpai ya ibu-ibu ketika kita keluar masih ada separuh nggak dihabiskan di tempat apa itu kegiatan prasmanan, di tempat resepsi pernikahan dan seperti itu. Nah, mari kita ngambil yang secukupnya saja, bukan terus banyak-banyaknya seperti itu. Jadi ketika ada menteri ya, kalau di luar memang sering ya mubalek itu menyampaikan di negara muslim ya, akhlak itu hanya sebagai pengetahuan tidak diamalkan. Di negara non muslim sana ya, akhlak itu yang bukan non muslim malah mengamalkan akhlak dari ajaran Islam. Malu ya kalau nerobos merah, padahal ketika kita sholat Allahu Akbar, terakhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan kepada kalian semuanya. Tapi ketika lewat di jalan melanggar lampu bang hijau, ini kan kegiatan sholat itu tidak dibawa ke waktu di luar sholat, hanya di masjid saja. Harusnya selamat itu ya, as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar dibawa di luar sholat ya. Kita selama 24 jam ini kita aplikasikan sholat kita di luar makna sholat yang sebenarnya. Assalamualaikum ya, kita tidak melanggar lampu bangju dan sebagainya. Ada cukup waktunya Ustaz? Saya sebetulnya malu mau tanya Pak, tapi tidak malu karena topiknya malu Pak. Iya. Asal nggak malu-maluin. Nah, maluin. Mudah-mudahan nggak malu-maluin. Iya. Mic-nya yang malu-maluin ini. Tes. Ya betul nih Pak, mic-nya malu-maluin nih Pak. Jadi dari beberapa hadis yang sudah disampaikan di sini tadi saya cari yang menuju terutama saya terkesan dengan hadis ini Pak. Tidak ada perawinya, saya lihat footnote tidak ada. Maksud saya kalau bisa hadis itu memang seharusnya kita menyebutkan perawinya Pak. Maksudnya sampai nanti kita terjebak dengan hadis-hadis yang dhaif. Ini yang ada. Mungkin sekedar kritik untuk Nomor berapa? Nomor 7 Pak. Malu dan iman senantiasa apabila salah satunya disebut maka ditambah yang lain. Ini kan nggak ada catatan lagi Pak. Di catatan lagi nggak ada maksudnya. Maksud saya itu tadi bahwa kalau kita bicara hadis, perawi itu penting untuk menghindari hadis-hadis yang dhaif. Itu yang ada untuk koreksi mengenai makalah ini. Kemudian pertanyaan tentang malu Pak. Bagaimana Pak kalau pejabat yang sudah tidak punya malu itu, apa perlu dipermalukan Pak? Contohnya misalnya mengangkat anak sebagai pejabat di masa depan dengan melanggar dengan mengongkak ya, mengakali akal. Itu kan salah satu perilaku yang harusnya memalukan, tapi dilakukan karena mungkin sudah ada punya malu Pak. Hal-hal seperti ini kan akhirnya menjadi kritik di masyarakat dan sampai hari ini tidak pernah berhenti. Nah, orang yang mengganggu tidak merasa malu. Apakah kita sebagai publik, sebagai rakyat, sebagai kontrol ya, sebagai yang masih punya malu lah, itu perlu mempermalukan Pak, supaya maksudnya tidak dicontoh oleh yang lain. Nanti ada pejabat lain, si itu harus bisa, saya kenapa tidak gitu Pak. Dan kemudian yang terakhir budaya malu tadi kan sebetulnya di dalam Islam sudah diajarkan melalui hadis-hadis ini. Sebenarnya Pak, malu sebagian daripada iman. Akhirnya orang tidak punya malu tidak punya beriman juga. Nah kalau ini kita gaungkan, kita dengungkan kepada semua umat muslim, yang mana pejabat kita juga banyakkan muslim ya,
seharusnya mereka punya malu. Jadi tidak ada lagi yang korupsi kayak kemarin kita malu sebetulnya. Yang malu malah yang melihat itu Pak. Yang melakukan tidak malu. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita tentang permaluan. Permaluan maksudnya mengenai topik malu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masih. Iya. Ini ada ilustrasinya. Saya melihat Nabi Adam itu putranya saling membunuh. Saya melihat Nabi Nuh, anaknya dan istrinya tidak mengikuti jejaknya. Saya melihat Nabi Lut, istrinya dan anaknya LGBT. Saya melihat Nabi Muhammad itu saudaranya tidak beriman. Pertanyaannya, kalau ada saudara saya tidak beriman dan berlaku jelek, apakah saya perlu malu? Jadi kalau ada saudara saya dan keluarga saya tidak beriman dan malah jadi Kristen, apakah saya perlu malu? Satu. Yang kedua, saya pernah mengatakan kepada kawan saya yang profesor doktor, dia pintar sekali. Saya katakan kepada mereka, wes kalau dulu orang sudah jadi presiden, kairan ijazah sudah jadi presiden, orang diisi. Apakah itu perkataan saya itu salah atau betul dalam seluruh guru itu? Ijazah dulu sudah jadi presiden, ijazah jadi presiden. Kamu harus malu itu. Pertanyaan saya ini bagaimana penilaian Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih tadi pertanyaan yang pertama ya di poin 7 ya. Ini makalah yang 2 lembar itu kalau ditulis semuanya di sini 14 lembar sehingga tidak kita tampilkan secara keseluruhan, dan insya Allah yang kita tampilkan di situ semuanya ada daftar pustahanya dan sahih. Yang terkait di poin 7 itu di sini riwayat hadis Imam Hakim dan Imam Baihaqi ya. Jadi di Jami'us Shaghir juga ada yang bunyinya al-haya'u wal imanu qurina jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Jadi sesungguhnya malu dan iman adalah 2 hal yang bergandengan. Jadi tak dapat dipisahkan. Bila salah satunya diambil, yang lain akan ikut terambil. Ini hadis riwayat Imam Hakim dan Imam Baihaqi. Jadi hadis ini sahih. Jadi karena sudah kita terima juga, kalau panjenengan kok sanksi dengan hadis ini bisa ditanyakan di perguruan hadis, yaitu di Al-Irsyad Tangerang. Insya Allah lagi, karena ini dari gurunya dari sana ya, sumbernya. Jadi gurunya ulama hadis salah satu di tempat kita adalah di Al-Irsyad Tangerang. Jadi anak-anak kita harus lebih semangat. Terima kasih atas masukannya. Karena ini 2 lembar tadi kalau ditulis semua tidak cukup, nah, di 14 lembar. Kemudian bagaimana kita mengambil suatu ayat di Al-Quran ya, bahwa di surat Fussilat ayat 22 atau 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludikum walakin donantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Jadi di ayat ini artinya kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadap kamu lakukan. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui tentang apa yang kamu lakukan. Tidak demikian, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Malu kepada Allah ini kita harus malu. Kita sudah mengakui Allah sebagai Tuhan kita ya. Tapi kok kita melanggar ketentuan Allah. Nah ini berarti kita kalau melanggar
baik itu rakyat, baik itu pejabat. Kalau melanggar berarti tidak punya malu kepada Allah. Allah Tuhan kita, maka kita harus malu. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Di ayat berikutnya, wadzalikum dzannukumul ladzi dzanantum birabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Jadi bahwa dugaanmu yang telah kamu sangkakan kepada Tuhan, dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi. Orang yang rugi nanti di akhirat akan menerima balasan ketika melanggar aturan Allah. Maka mari kita selalu giatkan, jadi tidak hanya belajar merasa cukup, merasa pandai terus, tidak hanya santrinya yang belajar, tapi ustadz-ustadznya juga harus belajar. Demikian terus, belajar terus, seperti ajakan dari teman kita Kiai Daim. Terus belajar terus, jangan sungkan, jangan malu, karena belajar ini adalah kewajiban kita. Jadi keimanan kita itu harus semakin baik, semakin baik. Nah, itu malu dengan melanggar ketentuan. Nah, ini pertanyaan yang Pak Yai Pemungkas, Pak Yai itu gimana ya? Nah, kaitannya dengan sejak zaman dulu ya, para nabi ya, ada keturunan yang saling membunuh dan sebagainya. Yang itu menjadi sejarah ya. Dari sejarah ketika ada yang baik, ada yang buruk. Kita mencari apa? Sejarah yang baik. Dulu ada dua wanita, putrinya Nabi Syuaib. Putrinya Nabi Syuaib mengambil air, pulang lebih cepat dari biasanya. Nabi Syuaib menanyakan, "Loh, kok sudah cepat pulang?" Oh, ternyata dibantu oleh Nabi Musa. Ayahku alhamdulillah pagi ini lebih cepat datang mengambil air ngangsu karena dibantu oleh seorang laki-laki namanya Musa. Maka Nabi Syuaib memanggil Nabi Musa. Lah, dalam perjalanannya, kalau anak sekarang ya tidak tahu saya, tapi diterangkan di dalam Al-Quran, perjalanan yang ditemani oleh putrinya Nabi Syuaib itu, Nabi Musa sungguh sangat malu ya, karena kalau malu bertanya sesat di jalan, tapi ini yang nemeni wanita ya, karena dipanggil oleh Nabi Syuaib mereka datang, ya, itu punya rasa malu. Nabi Musa malu, meskipun malu ya karena diundang, rawuh dengan baik. Itu contoh yang baik. Kalau ada contoh yang tidak baik, itu memang dicontohkan ya. Di dunia ini memang ada kebaikan, ada yang tidak baik. Mari kita contoh yang baik-baik saja. Ya, tadi disampaikan keluarganya Rasulullah pun ada yang tidak beriman, karena iman itu bukan kita yang bisa merubah, tapi hidayah dari Allah. Maka kita doakan. Allah, Rasulullah memberi contoh pada saat hijrah itu ditolak di Taif itu, dibalang batu dan berdarah-darah. Maka Rasulullah mendoakan kepada Allahumma yahdi innahu la ya'lam, mereka belum tahu, maka mohon petunjuk pada Allah. Inilah akhlak Rasulullah. Jadi kita jangan malu ketika kita mendapat, atau tetangga kita tadi ada yang non muslim dan saudara kita, tetangga kita itu diaminkan oleh malaikat. Kemudian malaikat itu mendoakan walaka mislahu, dan engkau akan mendapatkan sebagaimana doa yang engkau mohonkan. Sehingga kita ketemu pada Pak Yai Daimu, langsung dalam hati itu berdoa, ya Allah karuniakan kesehatan, karuniakan keberkahan kepada Pak Yai. Dalam hati Allah menurunkan malaikat walaka mislah. Ketemu Pak RT, ketemu Pak Sinten, ketemu pada tetangga yang non muslim. Rasulullah mendoakan ketika Umar itu memusuhi Islam, didoakan. Nah, sekian waktu
Allah kabulkan. Bahkan Nabi Ibrahim itu mendoakan keturunannya ya, tidak bosan-bosan sampai keturunannya itu ada lapisan ke-20, lapisan ke-30. Lah Rasulullah ini termasuk, kenapa Rasulullah itu ditanya oleh para sahabat, Rasulullah di zaman jahiliyah kok tidak ikut jahiliyah, kenapa? Karena Rasulullah itu mengambil keberkahan doa dari ayahanda Nabi Ibrahim. Maka kita harus mendoakan kepada anak keturunan kita, jangan bosan-bosan menjadi soleh dan bisa mensolehkan, tidak hanya solehkan dirinya sendiri, bisa mensolehkan ke RT, bisa mensolehkan ke satu desa, bisa mensolehkan sak kecamatan. Nah ini kita doakan. Bapak Ibu, halo, masih di sini? Kalau Bapak Ibu berdoa untuk anak keturunan kita soleh mensolehkan seluruh Indonesia, Allah kuasa apa tidak? Sangat kuasa, entah keturunan keberapa kalinya. Nah, maka di surat Fussilat ini mari kita amalkan bahwa kita malu kepada Allah. Kita sudah mengakui Allah sebagai Tuhan kita, tetapi kita melanggar aturan Allah. Meskipun itu sebagai menteri sama, pejabat sama. Cukup Ustaz. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Istiqomah yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah, dan kita sama-sama mencari rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita dengarkan kajian subuh kita dari Ustadz Abdul Malik dengan pembimbing Bapak Haji Mat Siddiq. Kita pesankan di dalam hati dan niatkan untuk kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk kesempurnaan majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.